Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Arinda Dwisyanise dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Keterampilan Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, karya Dr. Haji Nawawi MSI, Dr. Andes Haja Umul Qura MPD, dan Indah Ramayanti MPD. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Lisan penyampaiannya secara langsung melalui ucapan, sedangkan tulisan penyampaiannya secara tidak langsung atau secara tertulis. Fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. 1. Fungsi informasi sebagai sarana menyampaikan informasi baik kepada individual maupun kelompok. Contohnya berita, pengumuman dari media cetak maupun elektronik. Yang kedua, fungsi ekspresi diri sebagai sarana untuk mengungkapkan dan mengekspresikan diri. Contohnya anak-anak meniru apa yang mereka lihat, juga apa yang mereka dengar. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, menggunakan bahasa sesuai dengan situasi atau kondisi dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan tersebut. Contohnya bahasa daerah yang digunakan pada setiap daerah, karena tidak semua orang di setiap daerah bisa berbahasa Indonesia. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu atau masyarakat. Contohnya penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi pendidikan dan komunikasi ilmiah. Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Komunikasi ilmiah adalah bagian dari ilmu informasi yang berkaitan dengan penciptaan, penerbitan, penyebaran, dan penemuan penelitian ilmiah, terutama kaitannya dengan jurnal dan buku yang mengalami proses penelaahan sejawat. Komponen-komponen keterampilan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hubungan berbicara dan menyimak adalah apa yang kita ucapkan atau yang kita sampaikan, baik itu memberikan informasi, perasaan, maupun ide atau gagasan yang dapat terlaksana jika kita sudah paham atau memahami terlebih dahulu apa saja pokok pembahasan yang akan kita sampaikan, yaitu dengan cara menyimak. Menyimak sendiri merupakan kegiatan mendengarkan secara intens yang mana sangat berperan penting dalam menunjang kegiatan berbicara, sehingga baik kita maupun orang yang sedang kita ajak bicara sama-sama dapat menyampaikan informasi dengan baik dan dapat dimengerti satu sama lain. Yang kedua, hubungan berbicara dan membaca. Membaca sendiri merupakan kegiatan memahami maupun mencerna informasi yang terkandung dalam suatu buku atau bacaan yang dapat dijadikan sebagai tumpuan kita untuk berbicara lebih baik. Juga kegiatan membaca sangat menguntungkan bagi semua orang. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan dengan membaca kita dapat mendapatkan informasi-informasi baru dan juga dapat memperluas wawasan kita. Hakikat berbicara. Menurut saya, berbicara adalah suatu keterampilan yang memiliki nilai guna untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, perasaan, maupun informasi yang disampaikan secara lisan kepada orang lain. Tujuan berbicara. Pada dasarnya, tujuan utama seseorang berbicara adalah untuk berkomunikasi secara langsung antara pembicara dan pendengar, guna mencari informasi agar pendengar bisa mengambil dan mempergunakan informasi tersebut. Terdapat pula esensi dari tujuan berbicara, yaitu kegiatan berbicara untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Jenis-jenis berbicara. 1. Berdasarkan situasi dibagi menjadi dua lingkup, yaitu lingkup resmi dan tidak resmi. Dalam lingkup resmi contohnya perkuliahan, laporan, instruksi, dan pidato. Sedangkan tidak resmi contohnya anekdot, lelucon atau lawakan, perkumpulan keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan tujuan, ada 5 jenis yang ingin dicapai, yaitu berbicara menghibur, berbicara menginformasikan, berbicara menstimulasi, berbicara meyakinkan, dan berbicara menggerakkan. Yang ketiga, berdasarkan metode dan teknik penyampaian berbicara, ada banyak macam metode yang digunakan. Di antaranya, metode penyampaian naskah, metode penyampaian catatan kecil, dan metode penyampaian hafalan. Yang keempat, berdasarkan jumlah penyimak, dibagi menjadi 3, yaitu berbicara antar pribadi,
berbicara antara kelompok kecil, dan berbicara antara kelompok besar. Sekian dari saya, terima kasih.